Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita sudah berada di Kabuyut Sidung, tepatnya di Desa Temiang Sari, Blok Temiang atau Temiang Tua. Kita akan tanya-tanya sejarah Kabuyut Sidung kepada juru kunci dan rekan kita, Bang Dirjo. Lebih lanjutnya kita akan liput. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sekarang kita sudah berada di Kabuyutan Sidung dan kita ditemani oleh Bang Dirjo dan juru kunci Kabuyut Sidung Bapak Wastin. Lebih lanjutnya kita akan tanya-tanya sejarah dan petilasan siapa yang berada di sini. Lebih lanjutnya saya akan serahkan kepada Bapak Dirjo untuk menanyakan lebih rincinya dan akuratnya. Silakan. Pada kesempatan di siang hari ini, di hari Jumat, kita bersama-sama dalam arti untuk mengungkap sejarah Kabuyut Sidung di Desa Temiang Sari, Blok Temiang. Saya nanti akan bertanya kepada Bapak Kuncen bahwa selama ini orang dalam arti mencari petunjuk atau mencari impen itu semenjak tahun berapa sehingga sedemikian rupa ramenya kalau pada saat Jumat Kliwon di Kabuyut Sidung. Seingatnya Bapak sebagai kuncen di sini pada tahun berapa? Nah, maka pengetahuan saya tidak ada, Mas ya. Semenjak saya waktu dulu ingat, mulai tahun 67, 68. Udah rame itu? Sudah rame? Belum. Itu masih sepi. Ya, masih sepi ya. Cuman di waktu saat itu udah ada orang-orang yang suka menginap di sini. Pada tahun 67. Iya, lah saat tahun 70-an sampai sekarang ya, mulai saat rame 2010-an. 2010. Di waktu saat rame itu akhirnya di waktu saat Jumat Kliwon orang adakan yang tawasulan ya sampai sekarang. Pertama pembangunan seperti ada bangunan ini tahun berapa? Bangunan mulai ada bangunan sampai begini berapa tahun? Sudah mulai dibangun. Iya, mulai dibangun ya. Kurang lebih 2013-14. 2013-14 mulai ada pembangunan. Ya, terus sampai dibangun seperti begini ya, cuman 2015-an. 2015. Iya. Berarti 2014-13 itu sudah mulai ada pemagaran. Iya, sudah pemagaran. Pemagaran samping. Berarti sebelumnya masih pagar bibitan. Iya, masih pagar tanaman gitu pinggir-pinggiran. Iya, betul. Dulu konon katanya, karena saya kan tidak tahu bahwa di sini itu ada tempat lutung gitu. Iya, Lutung iya. itu ada berapa ekor? Nah, terus sekitar tahun berapa adanya lutung di sini? Apa sebelumnya ada penduduk dari sini, desa sini, dan hilangnya itu tahun berapa ketika lutung itu didaya? Ya, memang lutung di sini sih ada ya. Cuman lutung itu ya, kurang, sumpama hari ini ada 10 sumpamanya tuh ya. Iya. Ya memang gitu sih.
Nah nanti kalau sudah 2 hari 3 hari itu lutung tetap 9 lagi. 9 lagi. Nggak bisa lebih dari 9 9. lutung itu. Berarti walaupun beranak apa itu? Iya, walaupun tetap beranak 9. juga tetap 9 lutung. Biarpun lutung kok sekarang banyak ya, ada 10 11, tapi ya nggak lama juga tetap hilang. Yang lebihnya tuh tetap 9. Nah, kenapa dulunya bisa ada lutung di sini? Kok kenapa dalam arti setelah tahun 2000-an sekarang, 90-an sekarang kok bisa hilang gitu? Lalu Dasarnya ada apa? ya dasarnya begini ya, waktu itu lutung bisa hilang dari situ waktu meletus Gunung Glunggung. Oh, Gunung Galunggung. Semenjak hilangnya ya, Semenjak Pak? hilang tuh meletus Gunung Glunggung, lutung terus hilang. Nggak ada yang ada orang tak lutung berangkatnya nggak ada. Berarti nggak tahu berangkatnya, nggak tahu hilangnya. Iya, gitu. nggak tahu. Tahu hilangnya aja. Nggak seperti tahu itu. hilangnya, orang di desa tuh nggak tahu hilangnya lutung. Dia tahu pergi kemana dia. Nah, begini, selama ini kan dalam arti banyak yang orang minta-minta di sini. Apakah yang orang minta-minta ini selama yang dalam arti tidur di sini, mereka kembali itu semuanya apa pada sukses apa pada gagal? Ya namanya orang ya tertentu kan, orang itu ya kalau boleh dikatakan seperti orang cari rezeki, cari milik itu seperti orang rumah tangga. Perjodohan. Iya, perjodohan. Sumpamanya ya ada juga orang yang kesini terus ya bisa sukses juga ada. Gitu. Berarti kebanyakan sering datang ke sini semua rata-rata sukses. Sehingga Betul. banyak yang membangun gitu, banyak Iya. sampai terjadi seperti ini. Bangunan terjadi seperti ini karena banyak-banyak orang yang Iya, dalam arti yang- ke sini yang sukses Yang seperti sukses. itu. Iya, iya. Tapi tidak dipungkiri juga yang gagal juga ada itu. Iya, yang gagal juga berarti kan ada. Cocok-cocokan. Iya, cocok-cocokan. Kalau orang cocok-cocokan. Bapak ini kunci generasi keberapa, Pak? Kuncen Iya, kepira, kepira. kuncen keberapa kalau dihitung? Ya pengetahuan aku ya, 1 kaki tarina, 2 kaki tria, terus 3 bapak, kaki walis, kaki esam, nah, mulut, asa, aku berarti Kedelapan. 8. Tapi kunci itu kurang lebih udah ada 11 tahun 12. Tapi kan nggak tahu Iya. nama-namanya. Iya. Iya, iya. Nama-namanya. Jadi sebelum yang disebutkan juga tadi, sebelumnya juga sudah ada, tapi Sudah ada. tidak tahu itu Tidak karena tahu sudah dalam arti namanya. nenek moyang kan Iya. seperti itu karena sudah terjadi gitu. Iya. Iya. Berarti sebelumnya Bapak ini ada keturunan kunci ya? Nah, kalau keturunan sih dia tahu keturunan, tahu bukannya gini ya. Soalnya waktu dulu dia kunci Bapak Tarina dia menyerahkan diri, cuma menyerahkan ke bapak saya. Iya. Bapak yang megang. Cari lagi, dapat lagi, pasaran ke orang tuh, rasanya gini Pak, katanya itu ya, pasrahin lagi ke bapak tuh, cuman bapak saya cuma gitu aja. Sebagai ibaratnya sebagai patokan, Iya, sebagai patokan. patokan. Kalau misalkan orang lain tidak ada, berarti Iya. kemungkinan Iya, dari iya. bapak sampean gitu Iya, ya. iya. Sehingga sekarang kuncen-kuncen tersebut dipegang oleh bapak keturunannya dari Iya, bapaknya iya. gitu, sama anak-anaknya sekarang seperti itu. Mungkin Buyut Sidun ini sebagai letak dalam arti awal dari berdirinya desa Temyang Sari. Memang Awal berdiri. ya, awal Awal berdirinya berdiri. awal. Jadi sebelum
di sini ada orang, Iya. di Buyut Sidum ini sudah ada Tidak orang. ada. Hubung kita tidak diizinkan atau tidak mendapat izin untuk melihat di dalam, mungkin kita lihat-lihat di bagian sampingnya saja. Ini cuma kayak gambar-gambar lukisan seperti pewayangan dan kayu-kayuan. Ini cuma ruangan samping saja, ruangan utamanya di balik pintu ini berhubung tidak boleh kita liput, jadi kita cuma lihat-lihat di sampingnya saja, cuma ada lukis-lukisan pewayangan saja. Kita taati aturan jual kunci yang ada di sini. Mungkin di tempat sini juga tempat buat orang menyepi atau buat orang menenangkan pikiran, di sini tempatnya. Berarti kesimpulan dan sejarah Ki Buyut Sidum bisa ada di Temiang itu bagaimana? Sejarah asal muasal datangnya Ki Buyut Sidum di Temiang Sari itu berawal dari pulang dari mondok pesantren di wilayah Tegal Papak, Pandeglang, Banten. Jadi di sana Buyut Sidum itu mempunyai seorang istri karena dikawinkan dengan anaknya Pangeran Sabakingking, mempunyai anak satu, Secayuda. Nah, tinggal di daerah sini, daerah Indramayu, mempunyai anak satu lagi dari istri lain. Itu anaknya namanya Prawirayuda, sehingga Prawirayuda itu dijadikan Demang, kandang haur. Nah, kenapa bisa tinggal dan singgah di sini? Karena mereka pulang dari Banten, cuman singgah dulu di daerah Cipunegara, karena di sana mereka juga bercocok tanam untuk menemui salah satu dari Pangeran Begelen yang mau buka padukuhan di wilayah Indramayu. Jadi mereka memberikan petunjuk ketika menemui Wiralodra pada saat itu, untuk dalam arti titik awal yang mau dibuka sejarah Indramayu itu awalnya pertemuan dari Wiralodra sama Ki Buyut Sidum itu adanya di Cipunegara untuk mencari tahu di mana letaknya Kali Cimanuk. Sehingga dari sana bercocok tanam di Cipunegara, singgahlah datang ke desa Temiang Sari di Blok Buyut Sidum atau disebut Temiang Tua di sini. Temiang Tua berarti. Nah, pada saat berdiam diri di sini ada peralihan antara kerajaan Cirebon ke pemerintahan Belanda. Maka dari itulah pengamanan dari wilayah timur itu untuk mengamankan suatu barang-barang yang dalam arti milik kerajaan dititipkan di wilayah desa Temiang Sari, Blok Buyut Sidum di sini. Nah, dari situlah bisa awal dan sejarahnya Buyut Sidum itu singgah di sini. Sehabis dari sini mereka Buyut Sidum ini berangkat lagi ke wilayah Buyut Sinang, dan di Buyut Sinang di sana menaklukkan dua makhluk goib untuk menjadi pengawalnya, yaitu penguasa alas
larangan berserta penguasa alas hutan yang ada di sana untuk menjadi pengawal. Mungkin itu. Nah, terus apa lagi? Berarti Kebuyut Sidung sama Perawan Sunti yang ada di sebelah itu tidak ada kaitannya sama sekali. Tidak ada, karena itu sudah jelas jauh arahnya. Karena Perawan Sunti itu disebutnya Buyut Rantem. Itu sudah ke sini. Kalau Buyut Sidung mah awal-awalnya, awal-awal dalam arti pertama kali orang masih jagat wana, Buyut Sidung sudah ada di sini. Kalau Buyut Rantem sudah ada penduduk di sini, sudah ada penduduk, karena antara perselisihan antara orang Sumedang dengan Dermayu, karena Buyut Perawan Sunti ini adalah salah satu pejuang pendekar Temiang Sari, salah satunya ya Indramayu, seperti itu. Ya mungkin itu saja yang saya dalam hati sampaikan atau saya pertanyakan dalam hal acara ini. Dan saya juga minta terima kasih dan mohon maaf apabila dalam arti ada salah kesebutan nama atau dalam arti penjelasan dalam hal ini, ya saya dimaklumi dan minta mohon maaf. Mungkin itu saja, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.